Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2, chapter 10, dengan pembahasan rotasi yang beranggotakan yang pertama, Fazal Afan Mustaza dengan NIM 009. Yang kedua, Fitro Dwi Kurniawan dengan NIM 010. Yang ketiga, Victor Eugelion Maskah Benu dengan NIM 022. Yang keempat, Muhammad Zidan Ilham dengan NIM 023. Yang kelima, Surya Armadani dengan NIM 030. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama, rotasi. Untuk yang kedua, rotasi dengan percepatan sudut konstan. Yang ketiga, menghubungkan variabel linear dan sudut. Untuk yang keempat, energi kinetik rotasi. Untuk yang kelima, menghitung inersial rotasi. Untuk yang keenam, torsi. Untuk yang ketujuh, hukum kedua Newton untuk rotasi. Untuk pembahasan yang ke-8, usaha dan energi kinetik rotasi. Untuk pembahasan pertama yaitu rotasi. Gerakan rotasi merupakan gerakan suatu benda atau komponen konstruksi dengan bentuk lintasan berupa lingkaran terhadap bentuk titik pusat. Komponen dari konstruksi tersebut berupa sebuah benda tegar yang berotasi terhadap suatu sumbu tetap. Maka jarak setiap partikel dalam sistem terhadap sumbu rotasi akan selalu tetap. Tinjau rotasi sebuah partikel dalam lintasan lingkaran dengan jari R. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Sini ada rotasi dengan percepatan sudut konstan. Torsi sama dengan I kali A. Karena torsi atau momen gaya dan percepatan sudut berbanding lurus, maka jika percepatan sudutnya tetap, torsinya juga tetap. T sama dengan torsi, I sama dengan momen inersia, A sama dengan percepatan sudut. Menghubungkan variabel linear dan sudut. Hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut diberikan oleh dV bagi dt sama dengan R. Dalam kurung dw dibagi dt tutup kurung sama dengan RA. Arah A atau percepatan sudut diberikan oleh arah perubahan W. Perubahan laju kecepatan sudut atau secara vektor. Karena persamaan kinematika yang menghubungkan O, W dan A dengan persamaan kinematika gerak linear, maka dengan menggunakan analogi ini akan diperoleh kaitan sebagai berikut. Kecepatan sudut konstan O dalam kurung T sama dengan O0 plus WT. Dan untuk percepatan sudut konstan 0 dalam kurung sama dengan O0 plus W0 T sama dengan 1/2 AT2, W dalam kurung T sama dengan W0 plus AT, W dalam kurung T 2 sama dengan W2. Adalah energi kinetik rotasi. Setiap benda bergerak memiliki energi kinetik. Pada saat berotasi, benda memiliki energi gerak yang disebut energi kinetik rotasi, yang besarnya EK atau energi kinetik sama dengan setengah M kali V kuadrat. Kecepatan linier V sama dengan R kali omega. Maka EK sama dengan setengah M kali dalam kurung R kali omega kuadrat sama dengan setengah M kali R kuadrat kali omega kuadrat. Karena MR kuadrat sama dengan I, maka energi kinetik rotasi adalah EK sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Menghitung inersia rotasi. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya.
Secara matematis, momen inersia adalah hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak terhadap sumbu putarnya. Besaran ini adalah analog rotasi daripada massa. Definisi sederhana momen inersia atau terhadap sumbu rotasi tertentu dari sembarang objek, baik massa titik atau struktur 3 dimensi, diberikan oleh rumus I sama dengan integral R kuadrat dm, di mana M adalah massa, R adalah jarak tegak lurus terhadap sumbu rotasi. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya yaitu torsi. Torsi atau momen gaya yakni merupakan besaran yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Adapun besaran ini disimbolkan dengan T. Torsi adalah hasil kali antara gaya dengan lengannya. Lengan gaya adalah jarak tegak lurus antara sumbu rotasi dengan garis kerja gaya tersebut. Adapun torsi dirumuskan sebagai berikut ini. T sama dengan R kali F kali sin theta. Keterangan T sama dengan momen gaya torsi dengan satuan Newton meter. R sama dengan lengan gaya dengan satuan meter. F sama dengan gaya dengan satuan Newton. E sama dengan sudut antara R dan F. Selanjutnya, hukum kedua Newton untuk rotasi. Dinamika rotasi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti massa, gaya, percepatan, dan kecepatan torsi. Dinamika rotasi menggunakan konsep hukum 2 Newton dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Namun, karena ia berotasi pada porosnya dan dipengaruhi oleh torsi, maka rumus dinamika rotasi menjadi sigma T sama dengan I kali alfa. Keterangan sigma F, resultan gaya dengan satuan Newton. M sama dengan massa atau ukuran kelebaman. A sama dengan percepatan. Sigma T sama dengan momen torsi. I sama dengan momen inersia. Alfa sama dengan percepatan sudut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu usaha dan energi kinetik rotasi. Setiap benda bergerak memiliki energi kinetik pada saat berotasi. Benda memiliki energi gerak yang disebut energi kinetik rotasi yang besarnya EK sama dengan setengah M V kuadrat. Kecepatan linear V sama dengan R dikali omega. Maka EK sama dengan setengah M dalam kurung R dikali omega dikali 2. Sama dengan setengah MR kuadrat dikali omega kuadrat. Karena M dikali R kuadrat sama dengan I, maka energi kinetik rotasi adalah EK sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Usaha yang dilakukan pada benda yang berotasi dapat ditentukan sebagai berikut. Dua roda berotasi pada sumbu tetap dalam selang waktu delta T. Sebuah titik pada roda tersebut menempuh sudut T dan lintasan sejauh S. Usaha yang dilakukan gaya F adalah W kali F. W sama dengan F kali S. Karena S sama dengan R dikali theta dan T sama dengan R dikali F, maka W sama dengan T dikali theta. Dengan W usaha, T momen gaya, theta sudut yang ditempuh usaha yang dilakukan oleh momen gaya, sama dengan perubahan energi kinetik rotasi. Maka W sama dengan delta energi kinetik rotasi sama dengan setengah I dikali W2 kuadrat dikurangi I dikali W1 kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.